Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Mulyani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik dan teman-temannya 3C yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih dapat berkumpul dalam perkuliahan daring pagi hari ini dengan keadaan aman, sehat, dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Stianingrum, perwakilan kelompok 12 yang akan menjadi moderator presentasi kelompok kami pada hari ini. Ada pula anggota kelompok 12, yaitu saya, Gita Stianingrum, dengan NPM 2020 2150429. Selanjutnya ada Ika Fitriani dengan NPM 2020 2150569, Roni Sianturi dengan NPM 2020 2150403, dan ada Susanti Ekasari dengan NPM 2020 2150406. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya selaku perwakilan kelompok 12 mengucapkan permintaan maaf jika selama presentasi kelompok kami berlangsung masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran kami perlukan untuk keberlangsungan presentasi selanjutnya. Baik, kami kelompok 12 melanjutkan presentasi dari kelompok 11 yang masih akan membahas materi mengenai masalah-masalah yang mungkin timbul berkaitan dengan proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri. Penyesuaian diri merupakan suatu istilah yang sulit didefinisikan karena memiliki banyak arti dan tidak memiliki patokan jelas untuk menilainya. Menurut Kartono, penyesuaian diri adalah usaha manusia untuk mencapai harmoni pada diri sendiri dan pada lingkungannya, sehingga pemusuhan, kemarahan, depresi, dan emosi negatif lain sebagai respon pribadi yang tidak sesuai dan kurang efisien bisa dikikis. Haryadi dan kawan-kawan tahun 2003 menyatakan, penyesuaian diri adalah kemampuan mengubah diri sendiri sesuai dengan keadaan lingkungan, atau dapat pula mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri sendiri. Penyesuaian diri tidak bisa disebut baik atau buruk, maka dapat didefinisikan dengan sederhana, yaitu suatu proses yang melibatkan respon-respon mental dan tingkah laku yang menyebabkan individu berusaha mengulangi kebutuhan-kebutuhan, tegangan-tegangan, frustasi-frustasi, dan konflik batin serta menyelaraskan tuntutan batin dan tuntutan dunia. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ika. Kepada Ika saya persilahkan. Selanjutnya, saya Ika akan membahas penyalahgunaan terhadap narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan dan digunakan tidak sesuai dengan anjuran dari medis, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi pecandu dan masyarakat pada umumnya. Menurut Smith, Klein, dan French Clinical Staff, narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Sesuai dengan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkoba dibagi dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis narkotika. 1. Narkotika. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 adalah narkotika paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. 2. Narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Terakhir, narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. 2. Psikotropika. Pengertian psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis.
yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika digolongkan lagi menjadi 4 kelompok. 1. Psikotropika golongan 1 adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya MDMA, LSD, STP, dan ekstasi. 2. Psikotropika golongan 2 adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya amfetamin, metamfetamin, dan metakualon. Ketiga, psikotropika golongan 3 adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya Lumibal, Flenirazepam. Keempat, psikotropika golongan 4 adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya nitrazepam atau BK, Mogadon, Dumolit, dan diazepam. 3. Zat adiktif selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Pertama, rokok. Kedua, kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan. Ketiga, thinner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan memabukkan. Baik, di sini saya Roni Sianturi akan melanjutkan membahas tentang dampak penyalahgunaan narkotika. Di sini ada 4. Yang pertama dari segi mental, dari segi fisik, dari segi psikis, dan dari segi sosial. Nah, dari segi mental tersebut, di sini ada semangat bekerja atau belajar menurun, kepribadian berubah drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemarah, dan sikap melawan kepada siapapun. Dan menimbulkan sikap cuek terhadap diri sendiri, seperti malas sekolah, malas mengurus rumah, menjaga kebersihan pun menjadi malas. Dan tidak lagi menjaga sopan santun, bahkan buruknya melawan orang tua sekalipun. Dan dari segi fisik, di sini ada gangguan pada syaraf neurologis seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, serta kerusakan syaraf tepi. Dan ada juga gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Dan seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah, dan gangguan pada kulit atau dermatologis seperti penanahan atau abses dan alergi atau eksim. Dan dari segi psikis, di sini ada lamban kerja atau bisa jadi ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, menjadi hilang kepercayaan diri, apatis, serta penghayal dan penuh curiga. Dan menjadi agitatif atau menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. Dan bisa pula menjadi orang yang sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. Dan bisa menyebabkan cenderung menyakiti diri sendiri, perasaan tidak aman, bahkan buruknya bunuh diri. Dan dari segi sosial, bisa menjadi antisosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, serta pendidikan menjadi terganggu, dan buruknya masa depan menjadi suram. Baiklah, selanjutnya saya Susanti Ekasari dengan NPM 202021 50406 akan melanjutkan presentasi. Lembaga pemerintah resmi yang bertanggung jawab dalam pengendalian peredaran narkotika di Indonesia. 1. Badan Narkotika Nasional atau yang biasa disebut BNN. BNN bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN berwenang melakukan penyelidikan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang kedua, lembaga kepolisian. Lembaga kepolisian diberikan kewenangan dalam menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, perundungan atau bullying. Bullying merupakan permasalahan remaja yang berhubungan dengan pernomaan terhadap potensi, kelebihan, dan kelemahan yang dimiliki guna mengaktualisasikan dirinya secara optimal dan interaksi hubungan sosial dengan orang lain. Perilaku bullying merupakan sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh sekelompok atau pihak yang kuat, baik secara fisik maupun mental.
Ada 4 unsur dalam bullying, yaitu 1. Ketidakseimbangan kekuatan. 2. Niat untuk mencederai. 3. Ancaman agresi lebih lanjut. 4. Teror. Menurut Rigby dalam Henki 2013.298 mengungkapkan bahwa ada 3 karakteristik tindakan bullying, yaitu 1. Adanya perilaku agresi yang menyenangkan pelaku untuk menyakiti korban. 2. Dilakukan secara tidak seimbang sehingga menimbulkan rasa tertekan pada korban. 3. Perilaku dilakukan secara berulang-ulang dan dapat terjadi dimanapun, bisa di lingkungan rumah, tempat tinggal, tempat umum, bahkan di lingkungan pendidikan, yaitu sekolah. Selanjutnya, Colorosa tahun 2007 menyebutkan beberapa karakteristik anak yang rentan menjadi korban bullying, yaitu yang pertama, anak yang baru di lingkungannya. Yang kedua, anak yang termuda di sekolah atau di kelas. Yang ketiga, anak yang pernah mengalami trauma. Yang keempat, anak yang perilakunya dianggap mengganggu orang lain. Yang kelima, anak yang tidak mau berkelahi. Yang keenam, anak yang pemalu. Yang ketujuh, anak yang miskin atau kaya. Yang kedelapan, anak yang memiliki ciri fisik yang berbeda dengan orang lain. Dampak bullying. Bullying atau perundungan akan sangat berdampak bagi jasmani dan rohani seseorang. Terlebih seseorang yang sudah memiliki tekanan ditambah dengan pembulian yang terjadi. Itu akan sangat membahayakan bagi kesehatannya. Dampak bullying yang sering terjadi diantaranya adalah yang pertama, mengurung diri. Yang kedua, meminta pindah sekolah. Yang ketiga, konsentrasi anak berkurang dan prestasi belajar pun menurun. Yang keempat, tidak mau main ataupun bersosialisasi. Yang kelima, suka membawa barang-barang tertentu sesuai dengan permintaan pelaku. Yang keenam, anak menjadi penakut dan tidak bersemangat. Yang ketujuh, gelisah, suka berbohong, menjadi kasar, dan menjadi pendiam. Jenis-jenis bullying. 1. Bullying secara fisik. Jenis bullying yang terlihat oleh mata, siapapun dapat melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dan korbannya dengan cara menendang, menjinggal, dan menginjak kaki dengan sengaja. Remaja yang secara teratur melakukan bullying dalam bentuk fisik kerap merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut. 2. Bullying secara verbal. Bullying dalam bentuk verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan, dan bullying bentuk verbal akan menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya, serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. 3. Bullying secara relasional. Perilaku bullying dengan tujuan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan napas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. 4. Bullying secara elektronik. Bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting, email, SMS, dan sebagainya. Biasanya ditunjukkan untuk meneror korban menggunakan tulisan, gambar, rekaman video, atau film yang sifatnya mengintimidasi atau menyudutkan korban. Seks bebas. Seks bebas atau hubungan di luar nikah atau kinky sex adalah bentuk pelepasan seksual yang dianggap tidak wajar menurut Aminuddin et al. Tahun 1998. Seks bebas merupakan suatu kegiatan yang berlangsung pada waktu maupun tempat yang disepakati oleh dua orang yang belum melakukan pernikahan, sehingga biasa dikatakan sebagai perzinahan. Perbuatan ini, seks bebas, merupakan suatu permasalahan sosial, baik di masyarakat bahkan negara, karena dilakukan di luar nikah. Faktor pendorong terjadinya seks bebas. Menurut Keira 2019, dalam perkembangannya, kehidupan di era yang semakin maju
yang telah mempengaruhi masyarakat, khususnya lingkungan remaja, dan ini merupakan bukan suatu norma yang mapan. Bagi remaja, seks bebas merupakan suatu permainan yang biasa mereka lakukan. Hal ini dikarenakan mudahnya akses bagi mereka untuk memasuki tempat-tempat yang khusus diperuntukkan bagi orang dewasa. Baik, di sini dapat ditarik kesimpulan, penyesuaian diri merupakan suatu istilah yang sangat sulit didefinisikan. Karena apa? Karena penyesuaian diri memiliki banyak arti dan tidak memiliki patokan yang jelas untuk menilainya. Dan penyesuaian diri pula tidak bisa disebut baik atau buruk. Maka dapat diambil didefinisikan dengan sangat sederhana, yakni suatu proses yang melibatkan respon-respon mental dan tingkah laku yang menyebabkan individu berusaha mengulangi kebutuhan, tegangan, frustasi, dan konflik batin serta menyelaraskan tuntutan batin dengan tuntutan dunia. Nah, dari sini masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan proses penyesuaian diri antara lain penyalahgunaan narkotika, perundungan atau bullying, dan buruknya seks bebas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.